Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ananda, NPM 221032049. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan buku saya, mata kuliah Kapasitas Serta Politik dengan judul buku Sistem Politik Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang apa yang saya baca pada hari ini. Saya di sini membaca mengenai stabilitas politik, masih sama dengan yang kemarin. Namun di sini stabilitas politik ini dilihat dari berbagai macam aspek. Stabilitas politik juga kita di sini melihat bahwasannya perkembangan ekonomi dan juga struktur proses politik dan partisipasi politik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas politik dalam jangka yang pendek. Lebih daripada itu, jika kita lihat adanya stabilitas politik yang dilakukan secara dinamis, mampu memberi tempat yang wajar terhadap perubahan sosial dan politik, maka perlu juga kita pahami kriteria-kriterianya. Stabilitas itu tidak mampu menampung perubahan sosial, namun juga menjadi penyebab dari ketidakstabilan politik itu sendiri. Jadi apabila perubahan sosial itu besar, maka ini juga dapat menimbulkan daripada perubahan dan juga ketidakstabilan politik yang ada pada waktu itu. Kita dapat lihat di sini adanya perubahan-perubahan yang sejalan. Jadi masih sama pembahasan dengan yang kemarin, yaitu perubahan-perubahan sosial yang mendukung ketidakstabilannya politik di Indonesia, maka harus dibarengi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi kestabilan politik yang baik harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi percuma stabil politik saja namun ekonominya tidak terjaga dengan baik, karena hal ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga kestabilan politik. Di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu peta kekuatan politik. Sebagaimana yang kita ketahui dahulu, kekuatan politik itu berfungsi untuk merealisir demokrasi Pancasila. Di sini kita lihat adanya ABRI perlu memenuhi persyaratan pokok, yaitu penerimaan dan kepercayaan dalam masyarakat. Di sini ABRI haruslah mempunyai suatu penerimaan dan kepercayaan dari masyarakat tentang bagaimana sih kepercayaan masyarakat terhadap ABRI di dalam kekuatan politik. Secara faktor memang ini ditetapkan oleh TAP MPR. Begitu pula sejarah politik Indonesia merdeka memperlihatkan banyaknya keterlibatan ABRI di dalam masalah-masalah politik. Kalau misalnya kita lihat contoh adanya pertentangan dari Perdana Menteri Syahrir dengan Tan Malaka, dan setelah tahun pertama tahun 1945 sekitar peristiwa Madiun, yaitu pemberontakan PKI, dan juga peristiwa di bulan Oktober 1952 persoalan pembentukan pemerintahan revolusional Republik Indonesia di dalam tahun 1957. Ini juga menjadi salah satu pengaruh kita dalam pengaruh-pengaruh politik. Walaupun di negara-negara Timur Tengah banyak sekali jenderal-jenderal, marsekal itu masuk ke dalam pemerintahan, namun daripada itu harus ada keseimbangan antara politik dan juga militer. Jadi menurut saya pemerintahan itu harus diisi dari kalangan-kalangan politik. Jadi pemerintahan haruslah tidak ada cangkut pautnya antara militer dan juga perpolitikan. Jadi khusus untuk militer maka harus militer saja. Maka di sini akan tidak terjadinya ketimpangan yang tidak baik antara tugas yang tumpang tindih antara tugas dari militer dan juga tugas daripada politik. Maka harus dipisahkan. Maka di sini peran ABRI di reformasi ini haruslah ditegakkan dengan baik. Dan di situ juga pemuda, partai politik dan juga kekuatan-kekuatan politik lainnya itu menjadi salah satu alat yang penting untuk
menjaga keutuhan bangsa, dan juga ini tentunya harus diimplementasikan dengan baik dengan menggunakan ketetapan-ketetapan yang ada. Mungkin itu hasil bacaan yang bisa saya baca. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.